dari Kristen ke Islam, terus perasaan dari keluarga terdekat itu apakah ada semacam kayak sisi negatif atau sisi positif, atau keluarga besar Mas Yuri ini mempersilahkan Mas Yuri? Karena setiap iman itu kan keyakinan Mas Yuri ya. Apakah ada pro dan kontra? Kalau untuk awal saya mu'alaf itu terus terang penggemar saya dibuang dari keluarga. 15 tahun saya keluar, saya harus keluar dari rumah untuk segala kebutuhan akan untuk saya sampai dari waris, hak waris sudah hilang semua. Jadi saya benar-benar saya mencari nafkah, saya mencari hidup ini ya saya sendiri. لا تنسوا الاشتراك في قناة مؤلف تي في ومشاهدة الحلقات وضغط زر اللايك والاشتراك في القناة وإرساله إلى الأصدقاء. شكرا. Jadi beliau mengatakan bahwasanya jangan lupa ikuti ya dan tonton video-video yang ada di channel Mu'allaf TV. Oh ya, dan jangan lupa klik tombol like, kemudian komen dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mu'alaf TV bersama saya Bang Umar Al-Fariski dan juga Mas Yuri. Baik para ikhwan fillah dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini saya ditemani oleh salah satu mu'alaf, seorang motivator ya. Nah di sini Bang Umar akan sedikit ya sharing-sharing dengan Mas Yuri terkait bagaimana hijrahnya beliau dari agama beliau yang lama dan hijrah ke Islam. Jadi acara ini sebagai salah satu kalau saya bilang itu sebagai salah satu narasi edukasi motivasi buat kita umat Islam ya, untuk kedepannya seperti apa. Nah di sini saya ditemani sama Mas Yuri, salah satu praktisi Islam yang dimana dulu beliau menjadi seorang Kristen. Nah nggak lama-lama Bang Umar akan sharing-sharing dulu ya dengan Mas Yuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan acara ini Mas Yuri, saya ingin bertanya kepada Mas Yuri, apakah benar Mas Yuri dulu itu seorang Kristen dan hijrah ke agama yang baru yaitu Islam? Iya, saya dari lahir dari keluarga Kristen Bang. Tahun 97 saya buat. Baik Mas Yuri, ini perasaan yang ada di dalam pribadi Mas Yuri ketika sudah hijrah ke Islam ini, ada perubahan apa? Mungkin bisa dikasih tahu buat rekan-rekan yang ada di Mu'alaf TV supaya bisa menjadi menjadi satu motivator, menjadi satu semangat. Silakan kasih. Pak Umar, kalau menurut saya ini ketenangan itu. Jadi kalau dulu waktu saya masih Kristen itu terus terang saya mengejar dunia. Oh gitu ya. Iya. Tapi kalau sekarang ini saya rasa seperti saya nggak butuh duniawi, tapi duniawi yang mengejar saya. Oh itu. Jadi macam kayak ada semacam berkah gitu ya. Betul. Lanjut Mas Yuri. Pak Umar ya. Jadi dengan saya sekarang ini sholat lima waktu, saya telah sudah ada kecil apalagi perasaan yang selalu memikirkan kalau dulu kan saya selalu berbayar atau buat mengenai ya sesembahan saya begini, tapi dengan jawaban yang kurang begitu pas. Iya, jawabannya sih gak ada jawaban yang benar-benar akurat gitu.
Terus sekarang kan sudah menjadi seorang praktisi Islam nih Mas Yuri. Terus bagaimana dengan kan ada tuh, pertama kali masuk Islam pasti dong kita disuruh baik sholat, ngaji. Apakah Mas Yuri melakukan hal yang seperti demikian? Selalu saya melakukan memang tiap hari dari haji apa gitu. Terus pandangan Mas Yuri nih terkait dengan hijrahnya Mas Yuri yang dulu ke Islam, dari Kristen ke Islam, terus perasaan dari keluarga terdekat itu apakah ada semacam kayak sisi negatif atau sisi positif, atau keluarga besar Mas Yuri ini mempersilahkan Mas Yuri? Karena setiap iman itu kan keyakinan Mas Yuri ya. Apakah ada pro dan kontra? Kalau untuk awal saya mualaf itu terus terang penggemar saya di bawah 15 tahun dulu saya keluar, saya harus keluar dari rumah. Ya kebetulan saya ada pendamping saya yang panjang saya yang akhirnya sekarang sudah menjadi istri saya, dia itu 15 tahun saya. Oke. Jadi nggak ada semacam kayak apa ya, istilahnya itu terlalu diintimidasi gitu, nggak ada ya dari pihak keluarga, atau cuma sekedar itu aja? Kalau diintimidasi nggak ada, cuman untuk segala kebutuhan akan untuk saya ini sampai dari hak waris sudah hilang semua. Jadi saya benar-benar saya mencari nafkah, saya mencari hidup ini ya saya sendiri. Ya. Tapi kalau waktu itu istri saya mau masuk ke dalam Muslim, dalam Kristen, insya Allah ya waktu itu saya fan-fan aja, jadi diterima di keluarga. Istri saya diterima berdua, nggak ada masalah. Tapi begitu saya nggak mau, ya sudah saya harus keluar dari rumah. Nanti Siap. Oke. Ini kita sedikit cerita ya. Waktu Mas Yuri menjadi seorang Kristen kan bukannya dulu itu kan sering diajarkan kayak kita itu pergi ke gereja, ibadah. Apakah nanti itu tidak akan menjadi satu hal bisa ada kayak something perubahan gitu? Kan pasti ada apa ya, kalau saya lihat itu ada something, ada perspektif yang berbeda gitu. Apakah Mas Yuri siap pada waktu kemarin mualaf itu? Dari perubahan Kristen ke Islam kan pasti ada perubahan banyak. Dari sisi pada terus tingkah laku. Kalau itu kebetulan waktu saya ke desa istri saya dari situ terketuk hati saya. Saya melihat saudara-saudaranya istri saya itu kan dia dari Pulau Sawah, dia wudhu. Nah kebetulan wudhu itu kalau orang Jawa bilang padasan ya, padasan itu biasa ditaruh di depan rumahnya masing-masing. Dan saya melihat karena itu suatu pekarangan itu, saya melihat antara keluarga satu dengan yang lain. Saya melihat beliau-beliau ini wudhu, habis itu dia masuk rumah, ada yang ke masjid. Nah dan situ saya mulai belajar dan saya mulai bertanya sama istri saya ini apa arti semua itu. Nah setelah itu saya pelajari, ya kebetulan tahun 1997 lah saya nikah, itu saya langsung minta syahadat ke masjid yang ada di Surabaya, Masjid Rahmat, ada di Tegal Kuning itu. Dia tuh. Terus perasaan Mas Yuri setelah syahadat itu mungkin bisa diceritakan? Aduh, kalau waktu syahadat itu luar biasa. Perbedaannya sangat jauh sekali. Ya kebetulan saya belum dibaptis ya waktu itu ya. Meskipun saya, karena waktu itu saya masih anak-anak ya kan. Nah waktu dewasa saya sudah keluar dari Tulung Agung, saya hijrah ke Kalimantan waktu itu. Jadi saya nggak pernah ke gereja, saya nggak pernah namanya baptis juga belum.
Tapi kalau keluarga semua sudah semua tinggal saya aja. Itu yang akhirnya saya juga tidak agama itu masuk ke musuh. Tapi kalau waktu saya syahadat itu sungguh luar biasa. Apalagi Masjid Rahmat itu bisa dikatakan masjid tertua ya di Jawa Timur ini, yang di Surabaya khususnya. Nah itu kita masuk itu aja sudah rasanya sudah badan ini sudah merinding semua itu kalau tadi. Terus setelah bersyahadat, terus mempelajari Islam, apakah ada pembimbingnya atau ada semacam kayak organisasi atau yayasan yang dimana Mas Yuri bisa belajar di situ? Waktu itu belum. Setelah saya bersyahadat, saya nikah, saya belum menemukan ini ya satu panutan atau satu guru yang membimbing saya. Ya saya cuman saya sholat aja terus terang Pak Umar. Bisa dikatakan saya mulai benar-benar saya sudah tinggalkan semua duniawi itu kurang lebih ya sekitar 2 tahun yang lalu. Terus pembimbingnya itu apakah ada dari ustadz atau kiai? Kebetulan di daerah saya, di tempat tinggal saya ini dekat dengan masjid. Jadi di situ ada ustadz, ada takmir masjid juga yang saya sering sharing ke beliau. Terus kira-kira sekarang udah menjadi seorang muslim, kira-kira ada nggak kesulitan buat Mas Yuri ketika Mas Yuri sudah hijrah ke Islam ini, terkait dalam mempelajari sisi agama Islam biru? Yang saya utamakan gini Pak Umar, untuk masalah mungkin ayat-ayat saya harus memperdalam itu. Cuman saya sama Ustadz saya untuk sementara kamu buatin dulu untuk 5 waktu. Yang penting ayat-ayat dalam kamu sholat itu sudah bisa kamu pelajari. Itu aja. Oke. Terus ada lagi nih yang mau saya tanyakan supaya para pemirsa Mu'alaf TV bisa ikut menyaksikan kita untuk memperjelas ya kan. Saya mau tanya ke Mas Yuri, salah satu surah yang ada di Al-Quran, kira-kira mana yang Mas Yuri tetapi dari sekian surah yang ada di dalam Quran itu, kira-kira yang mana itu yang membuat Mas Yuri menjadi terinspirasi lebih dalam Islam itu? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kenapa kok Al-Fatihah? Ini perlu diceritakan kepada pemirsa Mu'alaf TV. Jadi gini, Al-Fatihah itu saya mendapat semacam ijazah ya dari Ustadz saya. Meskipun kamu belum faham atau belum menguasai ayat-ayat Quran, satu aja Al-Fatihah coba kamu hafalkan dan kamu pelajari, insya Allah itu aja kamu buat sholat sudah bagus. Itu yang saya arti. Terus ini nih kesibukannya Mas Yuri nih setelah menjadi seorang Islam, apakah lebih baik atau lebih turun dalam segi ekonomi, terus keimanan? Mungkin bisa diceritakan agak sedikit spesifik nih terkait perkembangan Mas Yuri nih dari sisi finansial dan juga dari sisi iman Mas Yuri nih. Yang jelas kalau segi finansialnya saya turun deh. Tapi saya tidak punya utang, bebas dari utang. Kalau dulu kelihatannya saya mendapatkan satu duniawi sangat besar, tapi kenyataannya sirna semua itu. Nggak ada wujudnya, itu seakan-akan kayak lenyap gitu.
ada aja gitu ya, pengeluaran apa itu daftar juga ya, itu. Tapi kalau iman, aduh, sudah tenang, sudah ada ketenangan Mas Yuri ya. Terus ini lagi Mas Yuri, kesibukan Mas Yuri di dalam sisi kayak kita lepas dari iman ya, kesibukan pasti pekerjaan dan gitu. Nah ini kira-kira Mas Yuri bisa nggak nih kasih motivator buat para pemirsa Mu'alaf TV, di mana Mas Yuri kan seorang pekerja istilahnya tidak ikut suatu institusi atau katakanlah lembaga atau publik, tapi Mas Yuri ini berani untuk mandiri, berani untuk memberi satu terobosan dalam sisi pekerjaan ini Mas Yuri. Jadi gini, kalau dulu saya masih Kristen, seakan-akan saya mendapat pekerjaan itu sangat mudah, dan saya mendapat kursi itu juga sangat mudah, karena itulah persatuan ini kuat sekali juga, yang apalagi di China saya ada keturunan juga Chinese, jadi persatuannya untuk dagang ini kuat. Kuat gitu Pak. Persaingan itu Mas Yuri. Kalau persaingan enggak, justru enggak. Jadi dalam dunia bisnis terutama di tahun-tahun saudara-saudara kita ya, Kristen atau yang Buddha, Konghucu itu kalau itu bisnis kuat dia. Iya memang kuat. Chinese itu kalau masalah bisnis itu dia kuat banget. Jadi kita nggak kenal kesusahan untuk kita berbisnis. Iya. Tapi begitu saya mu'alaf, terdengar semua teman-teman bisnis saya lenyap. Dia menghindar semua, seakan-akan saya nggak dikasih job sama sekali, nggak diajak bisnis sama board. Ya, tapi alhamdulillah, dan nggak menyerah Mas Yuri. Enggak, tetap terus. Jadi bahkan teman-teman saya yang asik di dunia bisnis mereka juga hancur semua, banyak yang hancur, banyak yang hancur juga banyak yang jadi kan gitu. Ya alhamdulillah saya bisa beli rumah, saya bisa mengeluarkan anak itu ya alhamdulillah. Saya meskipun ditinggal sama saudara-saudara saya yang tidak iman, ya saya masih bisa bertahan sampai sekarang sekarang Mas Yuri buka satu lapangan pekerjaan bagi istilahnya buat rekan-rekan ya. Jadi macam apa ya, kalau saya lihat itu kehidupan Mas Yuri dari sisi ketika Mas Yuri sudah hijrah ke Islam ini justru malah membantu banyak orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Nah itu seperti apa Mas Yuri? Iya Pak Umar, kebetulan ini teman-teman membentuk suatu PT. Iya. Membentuk suatu itu usaha. Nah, saya masuk di dalamnya, saya untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan itu. Ya kebetulan ini kita sudah mau masuk ke dunia kuliner, terus apalagi ya, mungkin nantinya ke dunia pertanian gitu yang mau kita coba gitu kan. Terus apakah dari pihak keluarga itu ketika melihat kondisi Mas Yuri sekarang itu tanggapan mereka gimana setelah hijrah ke Islam? Baik-baik aja. Masih silaturahmi mulai tahun 2012 itu 2010 tahun 2010 itu saya dinikahkan bersama papa saya. Jadi mulai diswitch saya dinikahkan. Setelah itu di tahun 2012 papa saya meninggal. Setelah itu kita bersatu lagi, keluarga bersatu lagi, saya dimasukkan lagi. Tapi ya itu tadi kita sudah harus bisa menghormati masing-masing dan gitu. Makanya dari itu saya sekarang ini juga alhamdulillah saya masih bisa menjaga hubungan sama keluarga. Oke.
ini ada lagi pertanyaan Mas Yuri. Kita tahu kan, di luar sana itu kan kadang orang itu melihat, ya seakan-akan itu kan kita dengar sendiri. Kenapa sih kalau kita melihat medianya, kenapa Islam itu kok sering kali dikaitkan dengan teroris gitu? Sering kali kan? Nah, sekarang kan Mas Yuri udah hijrah nih dari agama yang lama masuk ke Islam. Apakah benar perspektif mereka-mereka di luar sana itu bahwa Islam itu adalah agama teroris? Kalau sekarang Mas Yuri sudah masuk Islam, justru kalau menurut saya Islam itu ajaran kasih. Iya. Kalau untuk masalah teroris itu oknum ya, lebih ke oknum. Ya memang mereka-mereka ini memang untuk masalah iman agamanya bagus, ya kan? Cuman untuk masalah perutnya, Oh ya, menurutnya ini yang dia kurang berarti jadi perut bisa mengalahkan. berarti stigma yang mereka keluarkan itu nggak benar ya? Oh nggak benar. Karena mereka mau beli sebagai pelaku sendiri. Kalau mereka mau menyelidiki, mau benar-benar ingin tahu siapa dibalik semua itu, saya nggak mau nyebut sih. Pasti oknum lah dia. Iya, Oknum kan. Tapi kalau oknum bukan ke ajaran Islam ya. bukan nggak ada ajaran Islam itu mengajarkan kayak itu. Bisa tahu saya. Tapi kalau memang apa ya, di suatu peperangan kita disolidin, kita Ya. memang kita memang di Quran ada kita jihad. Iya harus. Ya harus berjuang. Gitu. Nah ini terus harapan Mas Yuri nih kepada teman-teman Mu'alaf TV ya. Harapan Mas Yuri kepada teman-teman Mu'alaf TV nih seperti apa ini? Tetap berpegang teguh, hindari apa ya, satu pesan saya ini karena di dunia media ini, di dunia sosial media ini sungguh luar biasa dan sungguh keterlaluan, ya kan? Dan kebablasan kawan. Siap. Jadi jangan kita mengkultuskan seseorang, Mempertiskan. ya mengkultuskan seseorang, jangan. Jadi kita kembali ke iman kita masing-masing. Kalau memang di sosial media itu ada hujatan-hujatan, ya kan, meskipun itu dari saudara kita atau dari saudara kita yang beda iman, ya kan, kita tinggalkan. Karena itu pesan dari Rasulullah. Itu aja sih. Alhamdulillah kita akan hidup berdampingan, damai kita dan. Terus ini lagi Mas Yuri ya. Sebelum nanti kita akhiri ya. Kita kan sering nih Mas Yuri melihat satu perdebatan di medsos yang kita, kalau saya lihat sendiri Mas Yuri ya, itu semacam kayak gimana gitu loh, saling menghina satu dengan yang lain. Itu kan nggak boleh ya. Sementara di Islam kita juga diajarkan jangan sampai menghina sesembahan di agama lainnya gitu. Atau orang batil. Nah, itu gimana tanggapan Mas Yuri ya? Lihat mereka itu loh Mas Yuri. Kita sebagai Saya miris ya. Saya kasihan apalagi yang di bawah ya. Yang di bawah itu yang dia mungkin kurang ini ya, akhirnya bisa terpapar. Saya aja sudah hampir terpapar. Sudah hampir terpapar dia. Jadi kalau saya diskusi atau kumpul dengan keluarga, saya sudah seakan-akan karena saya terlalu apa ya, terlalu ekstrim. Iya, terlalu ekstrim. Saya membawa diri saya seorang apa ya, seakan-akan saya itu debater gitu. Yang ada di TikTok kan. Nah itu saya miris dan saya dikatain cingkrang tadi. dia ya. Iya, stigma. Ya. Cuman ini gini ya, kalau kita ngomong mengenai cingkrang itu aliran keras lah. Iya, Ya kan? tahu. Bukan memang semua cingkrang ya memang ya, tapi kalau bahasa di luar muslim itu disebutnya cingkrang kan itu. Cingkrang itu aliran keras gitu. Padahal nggak seperti itu. Ya. Jadi sudah anida ke ISIS kan gitu. Ya, padahal enggak. Muslim cingkrang ya biasa lah, cingkrang ini berjimbat. Mati itu senang. Ya, enggak ada masalah. Cuman pemikirannya, makanya saya pun
Saya mundur, saya lebih masuk komal-komal yang di situ mendalami Islam. Di situ benar-benar positif. Ada sholawat, terus dia meskipun dia membahas masalah Alkitab juga dengan yang benar, kan itu dengan yang baik kan itu. Jadi kalau ada hujatan dia tapi ya komalnya sepi-sepi aja, ya tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kan dakwah kan gitu. Daripada di situ komal ramai tapi Negatif. iya di situ banyak hujatan. Apalagi Islam juga mengajarkan ya. Kalau kita berdialog itu harus dengan bijak kan. Iya. Jadi yang duduk di komal-komal yang di situ sudah ada tahu ada hujatan, itu dia nggak pergi dari situ. Ya udah, saya nggak mau ngomong itu. Setelah bisa mungkin dinilai sendiri ya. Terus ini yang terakhir ini ya, kesan dan pesan Mas Yuri ketika sudah hijrah ke Islam, di kesan dan pesan untuk para pemirsa, para ikhwan fillah yang ada di Mu'allaf TV, ini kesan pesan dari Mas Yuri apa seperti yang terakhir, closing statement dari Mas Yuri. Nanti Kesannya ya paling cuman saya bisanya motivasi aja untuk para saudara-saudara kita dari Mu'allaf atau yang saudara-saudara saya muslim. Saya cuma satu aja kata Allah Akbar. Sudah. ya, oke, baik para pemirsa Mu'allaf TV, demikian sedikit sharing-sharing saya dengan Mas Yuri, salah satu praktisi Islam yang dimana beliau adalah seorang Kristen dan sudah alhamdulillah bikhair, beliau sudah hijrah masuk ke dalam salah satu umat dari baginda Rasulullah, dan juga alhamdulillah juga ya Mas Yuri ini seorang pekerja keras gitu ya, dan beliau ini bisa menjadi contoh bagi kita semua bahwa di dalam Islam itu selalu mengajarkan bahwa segala sesuatu itu harus berlandaskan kepada Al-Quran dan harus mempercayai bahwa hanya ada satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap semangat ya, walaupun kita ada di bawah tetap semangat gitu Mas. Seperti itu untuk para pemirsa Mu'allaf TV. Doakan terus Mas Yuri agar selalu tetap istiqomah sampai bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.